Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Falah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati imam rawatib kita Bapak Ustaz Khalid, Ustaz Lukman beserta para guru lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi dan taklim rutin di pekan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung materi yang 2 pekan lalu kita sampaikan, kita sudah berada di penghujung rukun dari rukun salat, yaitu mengucapkan salam. Yang mana seseorang kalau belum mengucapkan salam maka salatnya belum selesai. Kalau terjadi hal-hal yang membatalkan salat di tengah-tengah salat sebelum mengucapkan salam, maka salatnya harus diulang sedari awal. Karena rukun salat yang terakhir itu adalah mengucapkan salam. Salam yang dimaksud sudah kita sampaikan, itu adalah salam yang pertama. Sebab salam yang kedua menurut mayoritas para ulama itu hukumnya sekedar sunnah, dilakukan berpahala, tidak pun salamnya tetap sah. Yang penting ucapan salam yang pertama ini diucapkan, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Minimal assalamualaikum. Kalau kita mau sempurna ditambah warahmatullah. Itu dapat pahala tambahan kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i la tusammu ziyadah wa barakatuh. Salamnya hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Tidak pakai wabarakatuh. Ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada saudara kita yang sholatnya tambah wabarakatuh, itu diperbolehkan. Tapi mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain, dan mendapatkan hadis riwayat dari tata cara sholatnya Rasulullah SAW yang hadisnya sudah kita informasikan. Jamaah sekalian rahimahullah, kalau kita sudah selesai assalamualaikum, sholat sudah selesai. Jadi kalau udah mohon maaf sudah ucapkan salam, misalnya terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, kita kentut, maka tidak mengapa sholatnya tidak perlu diulang karena kita sudah selesai menjalankan ibadah sholat. Urusan zikir ini bukan bagian dari rangkaian ibadah sholat. Jamaah yang mau tetap berzikir silahkan dapat pahala tambahan, atau mungkin ada sebagian kita yang punya kepentingan lain sehingga tidak bisa berzikir habis sholat langsung pergi karena ada hajat dan lain sebagainya, pun tidak menjadi masalah. Ini perkara sunnah yang dilakukan dapat pahala, tidak pun insya Allah tidak mengapa. Terima kasih.
Ya masyarakat Allah, sebagaimana juga sudah kita sampaikan, mengucapkan salam ini nanti dianjurkan untuk menoleh kanan dan kiri. Ya, ini urusan menolehnya, ini bagian dari perkara sunnah. Ya, silakan kita noleh ke kanan dan ke kiri. Ya, itu sunnah. Meskipun kalau ada jemaah kita yang sholat tidak menoleh dia, tidak nengok kanan dan kiri, sholatnya tetap sah selama dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, karena menoleh ini hukumnya sunnah, tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Ya, sebaiknya kita lakukan biar pahalanya bertambah sempurna insya Allah Ta'ala. Ya, menoleh pada salam yang pertama ke kanan dan menoleh salam yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Ini juga sunnah. Ya, kalau ada jemaah kita kebalik nengoknya, salam pertama ke kiri dia nengok, salam kedua dia ke kanan nengoknya, kebalik. Sholatnya sama kan? Sholatnya sah, cuman tidak dapat pahala sunnah. Karena sekali lagi urusan menengok menoleh itu urusan sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak sholatnya tetap sah. Yang penting dipastikan ucapan salamnya itu diucapkan assalamualaikum. Baik jamaah sekalian rahimahullah, sebagaimana juga sudah kita sampaikan, memberi salam ini tidak perlu menundukkan pandangan. Ya, karena kita ketahui pada saat kita tasyahud akhir, di mana posisi wajah kita saat kita tasyahud, matanya mengarah ke arah di mana kita memberikan isyarat. Yang mana kalau di dalam sholat, kalau nggak tasyahud lagi duduk, matanya menghadap ke arah tempat sujud. Saat kita tasyahud, ini mata ditolehkan mengarah ke arah telunjuk kita. Ya, begitu. Ya, sehingga kan wajah kita menghadap ke telunjuk. Ya, ini sunnah. Ya, meskipun kalau ada jemaah yang matanya ke arah situ, ya, sholatnya tetap sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Ya, ini sunnah. Mata kita menghadap ke arah telunjuk di mana kita memberikan isyarat. Yang mana posisi jari jemari ini kan sudah pernah disampaikan Pak, bagaimana di antara salah satu informasi yang mana jari tengah kita dengan jari jempol ya, membentuk satu lingkaran ya, atau cara yang kedua dicengkram seluruh jari jemarinya kecuali jari telunjuk, jempolnya di atas jari tengahnya. Ya, ini dua cara diperbolehkan sebagaimana yang sudah pernah kita informasikan. Ya, oleh karena itu kalau saat kita sholat, mata ini jangan sampai kita nengok-nengok batu cincin temannya yang ada di sebelahnya gitu. Ya, jadi batu cincin ini jangan diperhatikan, perhatikan fokus kepada jari jemari. Nah, pada saat mata kita menghadap ke arah jari telunjuk, kan berarti wajah kita tidak pas ke arah kiblat. Maka disampaikan bahwa wasarah al-malikiyah wa syafi'iyah bi'annahu yabtadi salam mustaqbilal qiblah. Maka pada saat kita mengucapkan salam, ini kita punya wajah dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi mulainya yang tadinya mengarah ke jari telunjuk, kalau kita mengucapkan salam diarahkan dulu wajahnya ke arah kiblat sebelum mulai. Setelah itu baru kita mulai mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi mulainya setelah wajah kita hadapkan menghadap ke arah kiblat. Ya, habis telunjuk selesai kita arahkan ke arah kiblat, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, lalu kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Ya, jangan sekalian rahimahullah, saat kita menoleh tidak perlu wajahnya ditundukkan.
Ya kan ada jemaah kita yang kalau salam dia begini dulu, salam, begini nunduk lagi, bangun lagi, lalu kemudian nengok lagi. Ya maka menundukkan wajah ini tidak ada kesunahannya. Justru yang ada wajah itu dihadapkan ke arah kiblat. Begitu menurut penjelasan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan ibadah Allah pada saat kita menoleh, ya ini tolehannya adalah tolehan yang sekiranya pipi kita terlihat dengan orang yang ada di belakang. Ya itu artinya kalau kita ucapin salam, salamnya disesuaikan sambil nengok yang kira-kira pipi kita kelihatan sama yang di belakang. Ya, maksudnya jangan sampai nanti kita salam ya kurang nengoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak begini nggak kelihatan pipi sama yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nengok. Ya begitu juga jangan sampai kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kelebihan. Bukan cuma mukanya, ya semuanya mukanya kelihatan. Karena dalam hadis yang sudah disampaikan Rasulullah SAW saat menoleh itu kelihatan pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang diceritakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka bagi jemaah sekalian yang ingin sempurna penghujung sholatnya silakan menoleh disesuaikan. Jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Yang menoleh itu cukup wajahnya saja yang sekiranya pipi bagian kanan kita kelihatan sama orang yang di belakang saat nengok kanan dan pipi sebelah kiri kita kelihatan sama yang menoleh sebelah kiri. Ya dan dianjurkan mengucapkan salamnya itu berbareng dengan ucapannya. Bareng kapan kita nengok saat itu kita sambil mengucapkan salam. Jangan nengok duluan baru salam. Jangan salam duluan baru nengok. Sunnahnya sambil mengucapkan salam sambil menoleh Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jangan dibalikkan wajahnya kecuali sudah selesai ucapan salamnya. Ya, jadi mulainya assalam, asnya itu wajah kita masih ke arah kiblat. Warahmatullahi ini wajah kita sudah mentok. Di saat kita menoleh, baru setelah selesai kita kembalikan lagi wajah kita ke arah kiblat dan lakukan salam yang kedua sebagaimana kita melakukan salam yang pertama. Baik jamaah sekalian rahimahullah, dan yang terakhir ya, ini tidak dianjurkan membalikkan telapak tangan saat kita mengucapkan salam. Karena kita ketahui bersama bahwa saat kita tasyahud akhir di mana posisi tangan? Ya, posisi tangan kita ada di ujung lutut. Ya, di ujung lutut di atas paha paling ujung. Ya, posisinya telapak tangannya nempel paha ujung. Ya, maka saat mengucapkan salam, ya, diucapkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangannya nggak usah dibolak balik. Ya, mohon maaf, ada sebagian kita yang mengucapkan salam dibolak Assalamualaikum warahmatullahi ini jadi balik. Assalamualaikum warahmatullahi ini jadi balik. Ya, maka hal tersebut ini pernah terjadi. Ya, peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Cuma mohon maaf, ya, di layar terlihat kehalingan sama HDMI ya. Kalau di laptopnya full gambarnya sehingga hadisnya ya tidak bisa kita baca secara sempurna, ya, tapi di laptop aslinya kelihatan hadisnya tentang hal larangan tersebut yang pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolak-balikan telapak tangan saat mengucapkan salam. Baik jamaah sekalian rahimahullah, adapun mengusap wajah selesai salam. Ya, ini kalau menurut sebagian para ulama ini tidak dianjurkan. Ya, tapi menurut sebagian ulama yang lain ini dianjurkan
karena ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan yang terakhir, Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau selesai melaksanakan ibadah salat, beliau mengusap beliau punya wajah dengan tangan kanannya. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah Allahumma azhim anil ham wal hazan. Ya, sehingga dari hadis ini, hadis riwayat Imam Bazzar, hadis yang paling kanan, ya ini menunjukkan bahwa boleh bagi kita mengusap kita punya wajah, ya selesai kita melaksanakan ibadah sholat, ya karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi menurut sebagian ulama itu tidak dianjurkan karena mereka tidak mendapatkan hadis yang barusan tadi diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ini biasanya dilakukan oleh sebagian saudara kita yang berafiliasi kepada mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali, terutama ulama-ulama yang berdomisili di Saudi Arabia. Ya, maka ini masalah khilafiyah berarti, sehingga silakan saja kita mau usap dalil yang sudah kita sampaikan, yang mau tidak usap pun tidak masalah, karena urusan usap atau tidak diusap ini urusannya urusan perkara sunnah, bukan perkara kewajiban yang harus dijalankan. Bagi yang ingin menjalankan, mudah-mudahan berpahala karena mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suara ngaji juga. Baik, kita pelan-pelan berarti. Ya masyaallah rahimahullah. Selanjutnya kita ingin sedikit memberikan informasi mengenai tentang al-qunutu fi salatil fajri. Ya, ini masalah klasik sejak dulu, ya, tentang masalah qunut salat subuh. Ya, ini maksudnya kita sisipkan informasi ini, ya, agar jangan sampai nanti masih ada lagi di antara jamaah kita yang saling salah menyalahkan saudaranya seiman dalam pelaksanaan sholat hanya gara-gara masalah qunut atau tidak pakai qunut. Ya, karena kita ingin memastikan bahwa masalah qunut dengan tidak qunut ini bukan bagian dari rukun-rukun sholat. Ya, masih ingat tadi pembahasan kita yang sudah berbulan-bulan yang membahas mengenai tentang rukun-rukun sholat. Ya, rukun sholat dari mulai niat, dari mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, ya enggak ada. Ya disebutkan qunut itu bagian dari rukun sholat. Sampai terakhir kemarin kita bahas rukun sholat yang terakhir itu sampai salam. Tidak ada qunut yang dijadikan sebagai rukun dari rukun-rukun sholat. Mazhab apapun, termasuk mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya secara hukum fikih, orang itu sholat, apapun sholatnya, mau pakai qunut ataupun tidak pakai qunut, sholatnya tetap sah. Ya, jadi jangan sampai orang kita salahkan melaksanakan ibadah sholat, padahal yang dijalankan itu sudah sesuai dengan rukunnya. Ya, jadi qunut ini sekali lagi bukan bagian dari rukun-rukun sholat. Semua mazhab, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, mau Hanafi, itu kalau sudah semua mazhab, artinya semua ormas, mau yang NU, mau yang Muhammadiyah, mau yang Persis, mau yang Jamaah Tabligh, semuanya sepakat yang namanya sholat tidak pakai qunut, sholatnya tetap sah. Ya, sehingga dengan itu insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita yang nanti menyalahkan sholatnya orang lain walaupun dia tidak pakai qunut. Adapun masalah qunut itu sendiri secara hukum fikih ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, di antara pendapat yang ingin kita sampaikan
ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah ini menyatakan sholat subuh pakai kunut itu tidak disyariatkan. Saya ulangi informasinya, sholat subuh pakai kunut tidak ada syariatnya menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ini jangan pulang dulu. Ya, nanti kalau dapat informasi pulang nanti jadi fitnah. Itu pengajian katanya subuh kunut nggak ada syariatnya. Ini saya ingin menyampaikan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini. Ya, bahkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dalilnya saya kutip anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasyahra yad'u ala ahya'i min ahya'il ard thumma tarakahu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah itu pernah kunut selama 1 bulan. Habis itu beliau tarakahu, enggak lagi pakai kunut. Jadi kunutnya cuma sebulan. Setelah itu enggak lagi pakai kunut. Hadisnya ini tidak sampaikan. Ya makanya kenapa ada saudara kita yang sholat subuhnya enggak pakai kunut. Kita pahami itu kenapa? Karena ikut pendapat ini. Ya, mengikut pendapat mazhabnya Hambali dan Ahmad bin Hanbal dan mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala. Dalilnya barusan kita kutipkan mengenai tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Rasulullah, dan sudah sering kali kita menyampaikan kalau dalam bahasa fikih itu banyak sekali masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, termasuk masalah kunut ini. Ya, kan kita dari awal sudah menyampaikan ya, masalah takbiratul ihram saja ulama sudah beda. Kapan angkat tangannya itu setinggi dada apa setinggi telinga? Masalah taruh tangannya itu beda. Apakah di atas dada, apakah di bawah dada, apakah di atas pusar? Masalah meletakkan tangannya saja sudah beda. Apakah ditumpangi di atas telapaknya, apakah di atas pergelangannya, apakah di atas lengannya, apakah dijeprak dan lain sebagainya. Ini khilafiyah yang ada kalau kita baca di dalam kitab-kitab ini. Ya, termasuk perbedaan itu, maka di dalam mazhab Abu Hanifah dan Hambali memang mereka tidak melakukan kunut subuh karena dianggap ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Baik jamaah sekalian rahimahullah, namun ada mazhab lain, di antaranya adalah mazhab Malikiyah yang menyatakan bahwa fisubhi mustahabun wa fadilah. Ya, salat subuh pakai kunut itu dianjurkan dan sebuah keutamaan. Ya, kenapa demikian? Karena mazhab Imam Malik mendapatkan informasi satu hadis dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi salati subhi. Adalah baginda Nabi itu selalu kalau salat subuh beliau pakai kunut. Ya, beliau salat subuhnya selalu pakai kunut. Siapa yang ceritakan itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ya, tentu namanya tidak asing. Ya, seringkali kita dengar hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan salah satu hadis yang beliau riwayatkan, Rasulullah itu subuhnya pakai kunut. Ya, dan itu dijadikan dasar di dalam mazhab Imam Malik, sehingga mazhab Imam Malik itu kalau subuh pakai kunut. Dan bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, wa huwa anna kunutu fi subhi sunnah. Dan ini kita ketahui bersama, mazhab Syafi'i menegaskan pakai
sholat subuh pakai kunut ini merupakan suatu anjuran yang sangat disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ditegaskan oleh Imam Nawawi yang mana beliau adalah ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau, perhatikan kalimatnya, "I'lam anna qunuta masyru'un indana fi subhi." Salat subuh pakai kunut itu bagi kami, menurut mazhab kami itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Wa huwa sunnah muakkadah. Bahkan syariatnya bukan hanya sekedar syariat, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dikutiplah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini hadisnya kita tampilkan. Rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat kami yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta farqa dunya. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi Rasulullah selalu subuh pakai kunut sampai kapan? Sampai beliau meninggal dunia. Hadisnya dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil inilah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i untuk menganjurkan pelaksanaan salat subuh pakai kunut, sehingga banyak masyarakat kita di masjid-masjid kalau subuh itu pakai kunut, yaitu berarti ngikutnya mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, ini nanti maksudnya jangan sampai nanti ada orang subuh pakai kunut itu dibid'ah-bid'ahkan. Bid'ah nggak ada dalilnya. Padahal ini dalilnya kita sampaikan. Yang ngomong bukannya ulama sembarangan, tapi sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Anas bin Malik, dan bahkan ada hadis-hadis lain yang kita kutip dari riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu seringkali melaksanakan sholat itu pakai kunut. Bahkan bukan cuma pelaksanaan sholat subuh, kadang zuhur pakai kunut, bahkan isya pakai kunut, bahkan pernah sholat 5 waktu itu pakai kunut. Dan bahkan ini dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratlah, sehingga pada kesimpulannya ini sekali lagi bagi jamaah kita yang ingin melaksanakan sholat subuh ini silakan saja mau pakai kunut, insya Allah mudah-mudahan dapat pahala dari kunutnya. Tidak pakai kunut pun, ya, insya Allah mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai nanti kita terpecah belah ukhuwah Islamiyah. Nggak mau sholat di masjid tertentu gara-gara masalah kunut. Yang nggak pakai kunut nggak mau sholat di masjid yang pakai kunut. Yang biasa pakai kunut nggak mau sholat di masjid yang tidak pakai kunut. Padahal masalah kunut adalah masalah khilafiyah. Dan tentu saja ibadah Allah yang perlu kita tegaskan, ya, kalau kita sholatnya sendirian, ini berarti silakan kita sholat berdasarkan apa yang kita yakini. Mau ikut Syafi'i pakai kunut, nggak ikut mazhab Syafi'i tidak pakai kunut. Tapi kalau status kita sholat menjadi makmum di belakang imam, ya ini seringkali kita tegaskan, maka tugas makmum harus mematuhi imam. Jadi jangan sampai nanti ada makmum di belakang, imamnya kunut, dia tidak mengaminkan kunutnya imam. Ya, ini nggak boleh. Ya, terlepas dari masalah khilafiyah. Ya, khilafiyah kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, makmum di belakang harus ikut apa yang dilakukan oleh imam.
Kalau imamnya bilang Allahumma hdina fiman hadait, dia makmum di belakang mengaminkan. Wa afina fiman afait, makmum di belakang mengaminkan. Jangan dia diam. Ya, kemudian apalagi dalam hatinya bid'ah ini, dia pakai kode bid'ah, ada dalilnya. Padahal tadi dalilnya sudah kita sampaikan. Ya pun sebaliknya, ya, kalau imamnya tidak pakai kunut, makmum di belakang jangan kunut sendirian. Imamnya kalau kunut udah sujud, Allahu Akbar, makmumnya di belakang, ini imam kalau pakai kunut belajar kunut sendirian. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sehingga nanti dia terlambat sholatnya. Imamnya udah bangun dari sujud, dia masih kunut aja. Ini tidak dibenarkan. Meskipun kunut dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, itu kalau imamnya pakai kunut. Kalau imamnya tidak pakai kunut, kita tidak kunut sendirian di belakang imam. Imam dijadikan untuk dipatuhi. Rasulullah yang menegaskan itu, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk kita patuhi komandonya. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kalau imam rukuk kita rukuk, kalau imam sujud kita harus segera sujud. Kalau imam berkunut kita aminkan kunutnya. Kalau imam tidak kunut kita tidak mengaminkan tidak kunutnya karena imamnya tidak kunut. Itulah ya, idealnya sholat berjamaah yang dipahamkan oleh para ulama dari penjelasan-penjelasan yang barusan kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini ya, setidaknya memberikan wawasan tambahan kepada kita. Jangan sampai nanti ya, kita gak akur dengan saudara kita seiman hanya gara-gara subuh gak pakai kunut, hanya gara-gara beda ormas, apalagi kita 2024 ya, beda partai, beda calon dan lain sebagainya, berantem dengan saudara kita seiman. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tentu bagian dari godaan-godaan setan yang terkutuk yang harus kita hindarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berupaya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keterbatasan informasi manusia yang penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan harapannya ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saya keinginan kita semua bisa nanti berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang masuk surga itu nanti yang subuhnya pakai kunut atau enggak pakai kunut. Yang masuk surga kalau bisa lihat, yang masuk surga yang subuhnya pakai kunut apa enggak pakai kunut? Ya, kalau dua-duanya masuk. Ya, buat apa kita ribut kalau dua-duanya masuk? Kecuali yang masuk salah satunya, ya mungkin itu memang tidak bisa dinegosiasikan. Tapi kalau dua-duanya masuk surga, dua-duanya sah sholatnya, karena ini bukan bagian dari sholat, maka tidak perlu hal-hal yang kecil itu kita besar-besarkan. Sehingga nanti jangan sampai justru nanti malah hal-hal yang besar malah menjadi terlupakan. Orang ribut masalah kunut, giliran BBM naik ada ribut. Ya ini kan luar biasa. Ya, orang hidupnya jadi susah. Ya, biaya hidup gaji nggak naik-naik sementara kebutuhan naik. Gara-gara BBM naik, sembako naik, minyak goreng jadi naik dan lain sebagainya. Orang hidupnya jadi susah, angka kemiskinan semakin banyak. Ya, sementara kalau miskin itu merajalela, kejahatan angkanya akan meningkat. Ya, itu orang nggak pada ribut. Kenapa? Energinya udah habis ribut tentang masalah kunut. Ya, ini kan bagian dari godaan setan yang terkutuk yang harus kita hindarkan. Jangan sampai orang Islamnya ribut sesuatu yang tidak perlu diributkan sehingga nanti memberi kebebasan kepada orang-orang jahat yang ingin merampok duit rakyat lewat kebijakan-kebijakan yang tidak memihak sehingga mereka enak santai yang melakukan kejahatan-kejahatan yang kita saksikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allah, waktu kita sudah menunjukkan pukul 7, silakan saya berikan kesempatan kepada jemaah kita untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan atau mungkin ingin mengkonfirmasi informasi yang baru saja kita sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan.
sholat berjamaah salah satu usul kan menjamin bacaan makmum. Jadi bacaan apa yang bacaan apa aja yang dijamin sama dan sholat berjamaah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul yang beliau sampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, qiraatul imam qiraatan lah. Ya, jadi imam itu mengcover bacaan-bacaan sholat makmum. Ya, sehingga ini salah satu keistimewaan orang itu melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jamaah sekalian, tentu masing-masing kita kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, karena latar belakang pendidikan, karena kemampuan dan lain sebagainya, intensitas belajar agamanya, masing-masing kita beda-beda. Mungkin ada alumni pesantren, mungkin ada yang belum pernah pesantren, mungkin ada yang kuliah agama, mungkin nggak pernah kuliah agama, ada yang sarjana agama dan lain sebagainya. Sehingga kalau dites satu-satu, misalnya, ya, kita dites satu-satu bacaan Qurannya, nilainya kira-kira sama apa enggak? Ya beda-beda. Ya, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 8,5. Tapi itu karena keterbatasan kemampuan kita masing-masing. Nah, pada saat kita sholat berjamaah, maka nanti kesempurnaan bacaannya itu kesempurnaan bacaannya imam. Ya, jadi kalau imamnya bacaannya 9, insya Allah jamaah yang nilainya 6, insya Allah dapat 9. Kenapa? Karena dia sholatnya berjamaah, dia di-cover sama bacaannya imam. Ya, jadi imam itu makanya nanti secara fikih itu ada kriterianya. Ya, ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Kalau jadi imam nggak ada syaratnya. Jadi imam siapa aja, mau bisa ngaji, mau nggak bisa ngaji, mau bisa sholat, mau nggak bisa sholat, tinggal itu aja. Tapi kalau jadi imam itu ada syaratnya. Harus tahu dia fikih sholatnya, harus bagus bacaannya. Kayak Ustaz Abdul Khalid, kayak Ustaz Lukman, kayak Ustaz Asyid, ya, sehingga makmum yang mungkin di belakang bacaan sholatnya tidak sebagus beliau, insya Allah nanti pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, bahkan itu termasuk nanti bacaan-bacaan yang sifatnya tidak bisa dilakukan oleh makmum. Ya, secara prinsip kan pernah kita sampaikan di dalam pembahasan membaca surat Al-Fatihah, yang mana bacaan Al-Fatihah ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Kita kalau sholat sendirian kan, Al-Fatihah nggak dibaca, sholatnya sah enggak? Ya, kan udah pernah disampaikan, tidak sah orang sholat nggak baca surat Al-Fatihah. Baca ini bukan baca dalam hati, baca ini harus minimal minimal kedengaran suaranya sama kupingnya sendiri. Ini kalau bapak pengen ikut mazhab Syafi'i, minimal Fatihahnya kedengaran sama kuping sendiri. Atau kalau mau ikut mazhab Imam Malik, minimal mulutnya ini bergerak. Karena namanya baca Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Ada ba, ada sin, ada mim, ada lam. Itu kan beda-beda ya hurufnya. Keluarnya dari lisan, bukan dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan keluarnya dari lisan, bukan dari hati. Makanya orang yang sholat baca Fatihahnya dalam hati itu menurut ulama tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak membaca, karena tidak ada istilah membaca di dalam hati. Yang namanya membaca itu minimal kedengaran menurut mazhab Syafi'i. Yang namanya membaca minimal lidahnya bergerak menurut mazhab Imam Malik. Kalau dalam hati itu bukan baca, dalam hati itu namanya niat. Yang namanya baca itu, sehingga kalau ada jemaah kita sholat, diem aja mulutnya, Allah Akbar, tahu-tahu rukuk, sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia belum membaca Al-Fatihah. Ya, apalagi takbiratul ihramnya pun dia nggak ngomong.
Tahu-tahu ruku, sholatnya tidak sah. Kita rukunnya, rukun baca takbiratul ihram, rukun membaca Al-Fatihah. Karena ini rukun dari rukun sholat. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat berjamaah, datang kita masuk terlambat, imamnya udah waladhdallin amin, imamnya udah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru datang, Allahu akbar, imamnya ruku, Allahu akbar, kita makmum harus segera ruku. Bagaimana urusan bacaan Fatihahnya? Bacaan Fatihahnya sudah di-cover dengan bacaannya imam. Ini salah satu keistimewaan salat berjamaah. Kalau salat sendirian tidak sah karena tidak baca Fatihah. Tapi kalau salat berjamaah, meskipun si makmum belum baca Fatihah, tapi karena imamnya sudah baca Fatihah, bacaan imam itu sekaligus menjadi bacaannya makmum. Ya, adapun gerakan-gerakan sholat lainnya, ya silakan kita baca zikir secara mandiri, zikir saat kita ruku, zikir saat kita i'tidal, zikir pada saat kita sujud. Ya itu kan sunnah-sunnah. Kalau kita baca dapat pahala, tidak pun sholatnya tetap sah ya, selama itu bukan rukun. Yang rukun sudah pernah kita sampaikan, sifat-sifat rukun yang bersifat qauliyah itu takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian tasyahud akhir, mengucapkan shalawat kepada Rasulullah dalam mazhab Syafi'i, dan mengucapkan salam. Ini 5 bacaan yang kita lakukan secara mandiri. Ya, lainnya itu semuanya di-cover sama imam kita insya Allah Ta'ala. Demikian dari pertanyaan yang disampaikan, sekaligus mengingatkan kita materi-materi yang sudah disampaikan terkait dengan rukun-rukun sholat. Ya ibadah Allah, karena waktu Isya sudah tiba ya. Nah ini mohon maaf setengah 7 soalnya kalau di sini. Ya sudah tiba. Ya ini segera informasi. Nanti redaksi mulut Pak. Itu tidak cuma Allahumma hdina fiman hadait. Ya, maksudnya jangan sampai nanti ya, kalau kita sholat di tempat lain kulutnya enggak Allahumma hdina fiman hadait. Ya, jangan sampai itu aliran apa ini? Kulutnya enggak Allahumma hdina fiman hadait. Ya, kulut itu artinya doa. Ya, redaksi doa itu boleh pakai redaksi lain. Ya, di antaranya misalnya Allahumma inna naj'aluka fi nuril a'da'ina wa na'udzubika min syururihim, Allahumma batil syamtahum, dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari doa qunut. Ya, bahkan di Masjidil Haram kalau perhatikan, ya, biasanya doa qunut itu ya, kalau dibaca di malam ke-27, ya Masya Allah, ini doa qunutnya saya pernah rekam itu Pak, sampai hampir 30 menit doa qunutnya aja. Kalau doa qunut hampir 27 menit, ya itu kan berarti gak cuma Allahumma hdina fiman hadait wa aqina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tapi ada doa-doa itu boleh kita pakai, tambahin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tambahkan doa-doa lain yang mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan di dalam qunut itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qunut itu boleh pakai Allahumma hdina fiman hadait, boleh juga pakai redaksi yang lain, boleh juga ditambahkan dengan doa-doa yang lain, atau doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, atau redaksi doa yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan doa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.